Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Sutrio Prihatinoto dengan NIM 12050113337. Baik, pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang exception handling, di mana tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas sistem basis data yang diampu oleh yang terhormat Pak Suwanto Sanjaya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Nah, sebelum kita masuk ke dalam exception handling, ada baiknya kita mengetahui apa itu exception sendiri. Nah, exception itu sendiri adalah uh, suatu kejadian ataupun kesalahan yang ditemukan selama eksekusi program yang mengganggu operasi normal program. Bisa juga disebut dengan error. Nah, exception ini penyebab terjadinya ada banyak. Salah satunya ada semisal si programmer ingin mengambil data, akan tetapi data tersebut tidak tersedia di dalam database, contohnya seperti itu. Maka terjadilah exception ataupun error, ataupun mungkin kesalahan ejaan yang seharusnya misalnya kita ingin mencari dengan data ataupun country atau pekerjaan dengan nama UI UX gitu ataupun yang lain, akan tetapi ada terjadi satu huruf saja, maka terjadilah error. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, ada bug ataupun error. Selanjutnya ada mungkin kalau untuk di PLSQL, semisal kita ingin menampilkan sebuah data dengan select, akan tetapi data yang akan ditampilkan itu lebih dari satu baris, maka terjadilah yang namanya itu exception ataupun error dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada yang namanya exception handler ataupun exception handling. Nah, exception handling itu sendiri merupakan mekanisme yang paling diperlukan dalam menangani error yang terjadi pada saat runtime ataupun program berjalan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan runtime error. Nah, bisa dibilang exception handling ini adalah untuk menangani error yang tadi gitu. Ketika si program menemukan error, nah maka si programmer itu membutuhkan yang namanya exception handling untuk dapat menangani error dia gitu. Karena namanya programmer kan dia bisa membaca biasanya bisa membaca kode kesalahannya gitu ataupun kode errornya. Akan tetapi user kan tidak bisa untuk membaca kesalahan kode. Jadi adanya exception handling ini adalah agar dapat mengeluarkan output sehingga dapat dipahami oleh si user gitu. Nah, untuk manfaat exception handling sendiri ada yang pertama, melindungi pengguna dari kesalahan, di mana kesalahan yang sering terjadi, pesan kesalahan yang tidak membantu, dan kerusakan perangkat lunak dapat membuat pengguna ataupun pelanggan frustasi. Nah, untuk yang kedua adalah melindungi database dari kesalahan, dan untuk yang ketiga adalah menghemat waktu. Karena apa? Karena pengguna dengan cepat dapat menganalisa kesalahan dengan cepat tanpa mengulangi operasi tersebut. Seperti itu. Oke, langsung saja. Di sini kalau untuk PLSQL itu kurang lebih seperti ini caranya, dimana kita harus membutuhkan yang namanya declare, begin, dan juga ada baru yaitu exception. Nah, di mana exception ini adalah untuk menangani yang error tadi itu. Nah, langsung saja kita praktekkan. Nah, di sini saya ada 5 studi kasus. Nah, untuk kasus yang pertama kita hubungkan ke SQL Plus-nya terlebih dahulu. Nah, ini saya sudah terhubung, dimana nanti di dalam user ini sudah saya masukkan namanya itu PLSQL schema. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba mencari ataupun mencari job dengan titelnya itu adalah presiden. Nah, sebelumnya kodenya itu seperti ini. Sini
saya berikan komentar terlebih dahulu karena di sini nih pada studi kasusnya contoh seperti ini terlebih dahulu sebelum diberikan exception. Di sini kita akan coba jalankan apakah terjadi error atau tidak. Nah, di sini terjadi error karena no data found ataupun data yang kita cari dengan nama presiden itu tidak tersedia. Akan tetapi tersedianya itu karena di sini kita tuh terjadi namanya tipe kesalahan gitu kan. Seharusnya presiden pakai T gitu. Nah, kalau misalnya kita berikan seperti ini, maka ada hasilnya dengan nama presiden ini ada, akan tetapi di sini kita tidak mengeluarkan DBMS-nya. Nah, untuk studi kasusnya kan seperti ini nih. Nah, di sini kan kita seperti tadi, di sini kan tidak apa namanya itu tidak ditemukan ataupun data tidak ditemukan. Nah, di sini yang dapat membaca adalah si programmer. Akan tetapi si user ataupun si pengguna belum tentu bisa membaca gitu. Nah, jadi agar si user bisa membaca, kita akan mengeluarkan errornya ini ke dalam bentuk output gitu, sehingga si user atau si pengguna itu dapat mengerti gitu di mana terjadi kesalahannya. Maka dibutuhkan yang namanya seperti ini, di mana sebelum end declare begin, misalnya ada namanya exception. Nah, when di sini kita memasukkan fungsi yang sudah ada di dalam di dalam PLSQL ataupun yang sudah disediakan dengan no data found. Jadi apabila data yang dicari, yang akan kita cari tidak ditemukan, maka dia akan mengeksekusi ini DBMS output put len. Maka jika seperti ini, coba kita jalankan. Nah, maka di sini dia programnya itu sukses tanpa terjadi error. Karena error tadi sudah di-handle ataupun sudah diberikan exception handling, sehingga dia dapat mengeluarkan tulisan seperti ini, data yang sesuai dengan presiden tidak tersedia gitu. Nah, untuk kasus kedua juga ada, di mana yang akan kita cari seperti ini. Nah, untuk yang kasus kedua ini, kita akan mencari menyelect last name di dalam tabel employees dengan job ID ST Claire. Nah, sebelumnya jika kita jalankan, maka dapat menghasilkan error karena except fetch return more than request number of row, yang artinya untuk hasil dari ST Claire ini menghasilkan lebih dari satu tabel. Maka di sini kita dapat memberikan exception juga. Tujuannya seperti tadi, agar si pengguna tahu bahwasannya ini terjadi error gitu. Akan tetapi digunakan exception ini agar errornya itu dapat kita berikan output gitu. Errornya tetap berjalan tapi sudah diatasi, sehingga dia nanti itu sukses, programnya tetap sukses dijalankan. Untuk rumusnya sama aja, digunakan exception when apabila menghasilkan too many rows, menghasilkan lebih dari satu tabel, maka yang akan dilakukan adalah mengeluarkan nih terdapat lebih dari satu hasil. Coba kita jalankan. Nah, maka di sini dia tetap berjalan dan tidak terjadi error. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, bagaimana jika yang selanjutnya ada yang namanya itu dua exception. Nah, di mana kondisi ini kurang lebih seperti if else gitu. Ketika nanti ada error di exception pertama, maka dia akan melakukan statement 1. Akan tetapi kalau misalnya dia errornya di exception 1 tidak error, error di exception 2, maka dilakukannya namanya statement kedua. Nah, langsung saja kita demokan. Nah, itu ada di sini. Nah, contohnya seperti ini tadi.
lebih dari satu gitu. Nah, oke, contohnya seperti ini sebentar. Nah, maksudnya seperti ini, dimana nanti sebelumnya jika kita menjalankan tadi kan sudah keluar hasilnya, akan tetapi dia ini menghasilkan too many rows, maka dia akan menjalankan data yang pertama. Nah, kalau misalnya dicari stclear ini tidak tersedia, maka dia akan masuk ke data yang kedua. Coba aja, kita akan coba demokan. Ini hasilnya sama aja seperti tadi, dia akan menghasilkan except fetch return more than request number of row, di mana dia ini menghasilkan lebih dari satu tabel. Coba kita jalankan. Akan tetapi di sini kita sudah berikan exception, maka seharusnya jika kita lihat dia akan mengeluarkan hasil data yang dihasilkan lebih dari satu, karena errornya dia itu adalah too many rows seperti itu. Coba kita jalankan. Nah, kan tuh data yang dihasilkan lebih dari satu. Nah, bagaimana jika di sini kita bisa berikan satu gitu kan? Nah, seharusnya stclear 1 ini tidak tersedia. Anggaplah stclear ini tidak tersedia di dalam database, ataupun kita belum memasukkan dengan job ID stclear 1 ini di dalam tabel employees. Coba kita lihat apa hasilnya. Nah, data tidak ditemukan. Jadi dia akan mengecek terlebih dahulu exception mana yang tepat gitu. Ketika misalnya hasil yang ini stclear ini, nah seperti ini kan dia menghasilkan lebih dari satu tabel, maka dia akan masuk ke dalam statement pertama. Nah, jika kita berikan satu seperti ini, nah sementara di di kita tuh belum memasukkan job ID-nya stclear 1, maka di sini kan exception-nya yang terjadi adalah no data found, maka yang terjadi adalah statement yang kedua. Nah, seperti itu. Kita masuk ke langkah selanjutnya. Nah, bagaimana untuk yang 3 lebih dari 2 exception gitu. Seperti ini tadi. Nah, jadi jika kita jalankan, maka ini tadi yang terjadi adalah too many rows, ataupun data yang dikeluarkan adalah data yang dihasilkan lebih dari satu. Nah, bagaimana jika ini kita komentarin? Manakah dia akan keluar? Jadi, coba kita jalankan ataupun kita demokan. Maka yang keluar adalah terjadi kesalahan lain. Karena apa? Karena ketika kita tidak memberikan ataupun tidak diberikan ketika kondisi too many rows, maka kita akan mengeluarkan statement ini gitu kan, statement 1. Nah, di sini kan kita sudah hapus, jadi statement 1 ini tidak tersedia, ataupun statement satunya itu berganti ke when no data found. Jadi dia akan melihat exception apa yang terjadi kesalahan di sini. Jadi stclear ini ada di dalam di dalam tabel atau di dalam employees itu, akan tetapi menghasilkan lebih dari satu data. Jadi kan dia tidak termasuk no data found karena datanya ada, maka dia masuk ke dalam order gitu. Order ini lebih misal dari ketiga statement ini tidak tersedia, maka yang akan dilakukan adalah statement yang terakhir seperti itu. Jika ini dijalankan, jika ini tidak kita komentarin, maka hasilnya beda lagi. Nah, maka yang dihasilkan adalah data yang dihasilkan lebih dari satu. Karena apa? Karena di sini kita memberikan kondisi ketika si exception ini menghasilkan lebih dari satu tabel. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada namanya pragma exception. Nah, di mana pragma exception ini yaitu caranya seperti ini. Kita akan mendeklarasikan sebuah variabel diikuti dengan exception. Selanjutnya pragma exception dengan init nama variabel tadi dengan masukkan nomor error juga. Jadi seperti ini. Exception selanjutnya seperti biasa, exception when variable then statement gitu.
Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita akan coba menginsert departemen dengan value-nya itu departemen ID 280 dengan departemen name-nya adalah 0. Sebelumnya coba ini kita komentarin. Komentarin agar kita tidak eksekusi. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi. Nah, maka di sini akan terjadi error di mana di sini dikatakan untuk menginsert nama departemen name itu tidak boleh 0. Sementara kita masukkan ini adalah 0. Nah, maka di sini kita dapat mengatasi dengan exception pragma. Dengan cara kita akan mendeklarasikan sebuah variabel diikuti dengan exception. Selanjutnya di bawahnya diikuti dengan pragma exception init dengan nama variabel ini. Untuk variabel ini bisa beda-beda. Nah, di sini untuk kodenya ini kita masukkan dari kode yang error tadi. Di sini kan ora 01400. Maka di sini yang kita masukkan adalah kode error tadi gitu. Nah, baru di sini kita akan eksekusi. Nah, ketika exception when di dalam variabel ini terpenuhi, maka menghasilkan DBMS output putline insert valid. Karena apa? Karena seperti yang kita ketahui tadi, kita tidak bisa menginputkan departemen name dengan 0 ataupun dengan tidak ada nama. Karena departemen name ini harus diberikan nama gitu. Maka di sini jika kita jalankan akan menghasilkan insert valid. Programnya tetap berjalan, akan tetapi di sini dia mengeluarkan insert valid ataupun di sini tidak terjadi yang nama itu kita masukkan data ke dalam departemen gitu. Nah, untuk selanjutnya tuh ada yang namanya seperti ini. Diikuti dengan if, SQL, row count, dan seterusnya. Nah, seperti kita ketahui tadi, di sini kita akan mendeklarasikan variabelnya dengan nama ename exception. Nah, pragma exception init. Ename ini ambil dari variabel yang ini. Selanjutnya di sini adalah errornya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Oke, nah sebelumnya seperti ini. Di sini sebelumnya kita coba hapus variabelnya. Exceptionnya juga akan kita maksudnya dikomentarin. Nah, coba kita jalankan. Dan 5 dari SQL enter. Nah, di sini kan ada yang namanya error karena number argument to raise application error itu kan. Nah, di sini kita akan tangkap kode errornya yaitu 2199. Frank at Nah, jadi di sini kita akan buat variabel diikuti dengan kode errornya gitu. Nah, di sini kita akan berikan 21999. Ikuti dengan ini sesuai dengan kode errornya. Selanjutnya di sini kita berikan exceptionnya ataupun perintahnya gitu. Coba kita jalankan. Nah, dia maka mengeluarkan yang ini when others gitu, karena dia itu masuk ke dalam yang langkah yang others ini, tidak yang lainnya itu tidak terpenuhi ataupun exception yang lainnya itu tidak, yang kita berikan itu tidak ada, maka dia akan masuk ke dalam yang others. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.